Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas materi ya. Topik 1, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Eh, saya sendiri Mustahik Maliki. Ya, topik pertama pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional adalah kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau disingkat CASEL. Oke, di sini saya membagi beberapa bagian penjelasan seperti ada pendahuluan ya. Kita mulai dari pendahuluan. Apa tujuan kita mempelajari sosial emosional ini? Pertama, mampu mengelola aspek sosial dan emosional ya. Kita bisa menjadi tuan bagi aspek sosial dan emosional dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita ya. Kita bisa mengelolanya, kita bisa memanage ya. Kemudian yang kedua, mampu mengelola kemampuan sosial emosional dalam lingkup kelas, lingkungan sekolah dan masyarakat ya. Jadi di sini tujuan dalam lingkup kelas itu artinya kita berprofesi sebagai seorang guru yang berhadapan dengan peserta didik atau siswa. Lingkungan sekolah kita berhadapan dengan warga sekolah secara umum, mulai dari security, kemudian tukang kebersihan, penjaga malam, rekan-rekan sejawat, dalam hal ini rekan-rekan guru, kepala sekolah, waka-waka atau wakil kepala sekolah, kemudian dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut atau masyarakat tempat kita tinggal. Selanjutnya, kenapa materi ini penting untuk dipelajari? Akibat kecerdasan emosi yang rendah, peserta didik tidak mampu mengenali dan mengelola emosi, sehingga bisa memunculkan emosi-emosi yang bersifat destruktif, ya, menghancurkan diri, seperti adanya rasa kecewa, malu, amarah, perasaan-perasaan negatif lainnya yang seringkali berujung mengganggu tugas utama mereka sebagai seorang pembelajar. Karena mereka akan cenderung terseret kasus kenakalan remaja, pelajar, diantaranya tawuran, bunuh diri karena tidak lulus ujian nasional misalnya, depresi akibat diputus oleh pacar, perilaku seks bebas, pencurian, penodongan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan tindakan kriminal kasus bunuh diri yang pernah terjadi. Maka di sini PSE atau pendidikan sosial emosional sangat diperlukan. Jadi makna dari paragraf ini adalah pendidikan sosial emosional itu mampu menjadi tameng, mampu menjadi alat kontrol bagi individu-individu dalam hal ini peserta didik supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang telah disebutkan di atas atau di paragraf ini seperti tawuran, obat-obatan dan lain sebagainya. Oke, jadi pola pembentukan mindsetnya ya sebagai tameng, sebagai benteng bagi peserta didik. Yang selanjutnya, kenapa dia penting? Pertama, menurut seorang ahli psikologi dalam hal ini Daniel Goleman, IQ hanya mengembangkan 20%. IQ ini adalah intelligent quotients, artinya adalah atau kecerdasan kognitif ya, seperti analisa, kemudian hafalan dan lain sebagainya itu cuma menyumbang 20% terhadap kemungkinan kesuksesan hidup. Sementara 80% lainnya diisi oleh kekuatan-kekuatan lain seperti emosional. Ya. Jadi berdasarkan penelitiannya Goleman ini 80% itu sangat luar biasa menyumbang kepada kesuksesan seseorang ya. Kemudian emosi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya, seringkali keputusan yang diambil seseorang itu berdasarkan atau didominasi oleh kemampuan emosinya dibandingkan kemampuan intelektualnya atau kognisi otaknya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya kita secara tidak langsung, secara tidak sadar kita tuh mengambil keputusan ya tiap hari itu. Apakah kita mau mandi jam segini, apakah kita mau pergi jam segini, mau belajar jam segini, mau ketemu siapa, kemudian mau memilih pekerjaan apa, mau masuk kuliah di mana, kemudian siapa yang saya hubungi hari ini, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Dan itu didominasi oleh emosi ya, atau emosional ya.
Emosi sendiri adalah energi pendorong ya kehidupan manusia. Apakah dia maju atau mundur, ini berkaitan dengan yang di atas tadi, penjelasan di atas tadi. Kalau dimanfaatkan emosi itu untuk mendorong kepada hal-hal positif, luar biasa karena kekuatannya 80%. Sedangkan kalau yang mundur itu seperti destruktif, seperti tawuran, kemudian apa namanya, narkoba, kemudian apa, obat-obat terlarang, kriminal dan lain sebagainya. Oke. Di sini ada beberapa hal, kata kunci yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa sih pembelajaran sosial emosional tersebut? Kemudian, apa kompetensi dalam sosial emosional menurut kerangka Castle itu? Oke, selanjutnya pembahasan. Definisi pembelajaran sosial emosional. Apa sih pembelajaran sosial emosional tersebut? Berdasarkan judul topik di atas, yaitu menurut Castle. Siapa Castle itu? Castle adalah sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa akademisi, peneliti, ahli dalam pendidikan sosial dan emosional. Castle menjelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional adalah proses untuk membantu individu, anak dan dewasa mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup lebih baik. Oke. Kemudian menurut Elias dan kawan-kawan, pembelajaran sosial emosional adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi luas spektrumnya ya pembelajaran sosial emosional tersebut. Kemudian sementara itu kecerdasan emosional sendiri itu apa? Jadi kecerdasan emosional adalah sebuah kecerdasan yang bisa memotivasi kondisi psikologis menjadi pribadi-pribadi yang matang. Kecerdasan emosional terwujud dalam bentuk kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan informasi, koneksi dan pengaruh manusia. Kecerdasan emosi itu tergantung dari bagaimana kita merespon suatu permasalahan. Jadi, dalam pembelajaran sosial emosional tersebut memiliki spektrum yang luas, yaitu proses ya untuk membantu. Dalam hal ini kita sempitkan pembahasan kita, interaksi antara guru dan peserta didik ya. Bagaimana ketika kita mengelola emosi ya. Jadi proses pembelajaran kita mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab ya. Jadi itu bagaimana kita mampu gitu mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut yang ada pada diri kita dan pada peserta didik. Itulah pembelajaran sosial emosional. Apa saja sih kompetensi sosial emosional tersebut? Menurut Castle, dia mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen. Oke, ada 5. Di sini ada self awareness, ini adalah skill-skillnya ya. Oke, yang kita mau bentuk. Ada kemampuan kesadaran diri atau self awareness. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Sadar dengan perasaan sendiri. Oh, saya lagi marah. Oh, saya lagi sedih. Oh, saya lagi senang. Jadi dia mampu mengenali dirinya dari aspek emosi. Kemudian yang kedua ada self management. Artinya manajemen diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Ya, kemampuan menangani emosi sendiri ya. Kalau saya lagi marah, misalnya bagaimana cara saya meluapkan tetapi tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif seperti itu. Kemudian yang ketiga ada responsible decision making. Artinya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ya. Kemudian yang keempat, social awareness. Artinya adalah kesadaran sosial. Yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda
termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Di sini adalah bagaimana kita terbentuk dalam pemikiran kita bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Oke. Kemudian yang kelima ada relationship skill. Artinya adalah kemampuan sosial. Apa itu kemampuan sosial? Ya. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan sosial adalah kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat, kemudian efektif, okay, dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Oke, bagaimana kita membentuk pertemanan yang bagus? Bagaimana kita membantu teman ya, yang mengalami kesulitan? Bagaimana kita tidak menyakiti hati orang lain? Ya, ada kemampuan-kemampuan sosial. Oke, sekarang bagaimana cara menerapkan atau mempraktekkan pembelajaran sosial emosional ini di sekolah. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk program preventif dan promotif ya. Preventif artinya mencegah masalah perilaku dengan meningkatkan kompetensi sosial emosional. Oke, jadi sebelum kita terapkan, kita harus tahu tujuan utama pembelajaran ini. Preventif, mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat destruktif yang berhubungan dengan emosi. Kemudian promotif, meningkatkan hubungan sosial dan emosi yang lebih baik. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif pada komunitas sekolah. Jadi tidak bisa kita sendiri-sendiri. Kita harus melakukan kerjasama, koneksi dengan orang lain. Oke. Bagaimana cara kita melakukan pembelajaran sosial emosional dalam sekolah? Oke, secara rutin. Oke, situasi atau kondisi ditentukan kemudian. Biasanya dilakukan di luar jam belajar akademik. Oke, jadi dia ada kita bisa membuat sebuah program pembelajaran ya di luar jam-jam pembelajaran wajib seperti itu. Kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu. Jadi kita memasuki penjelasan tentang sosial emosional ini dan praktik sosial emosional ini di dalam mata pelajaran yang lain. Bisa kita terapkan dengan kerja kelompok, role play, dan aktivitas lainnya. Menjadikan budaya positif, menjadi budaya dalam lingkungan sekolah. Berarti kita mempraktekkan sosial emosional itu secara rutin, secara terus-menerus. Misalnya membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah dengan damai, menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai topik pertama pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, mata kuliah sosial emosional pada program pendidikan profesi guru Prajabatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.